Nggak sih kamu buka HP niatnya cuma 1 menit buat ngeliat sesuatu, tiba-tiba udah berlalu begitu saja selama 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam kan. Terus kamu nggak tahu apa yang kamu nonton kan. Selamat datang di fenomena scroll tanpa batas. Dunia yang paling candu, dunia yang paling halus, dunia yang paling banyak sekali nyita waktu kita kan. Di fenomena di pertemuan kali ini, di video kali ini, di episode kali ini kita akan bahas bagaimana fenomena itu bisa terjadi, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa hampir dari setiap kita terjebak di dalamnya. Selamat datang di podcast Nganging, ngobrol ngalor ngidul. Daripada ngobrol sendirian, mending yuk simak video aku. Oke, kita masuk ke yang pertama. Apa sih fenomena scroll tanpa batas tuh? Kemudian ya apa sih fenomena scroll tanpa batas tuh? Dalam bahasa lain itu dikatakan infinite scroll gitu. Infinite scroll ini adalah fitur yang bikin konten terus muncul tanpa henti setiap kita geser ke bawah kan. Nggak ada akhir, nggak ada halaman berikutnya, terus juga nggak ada titik berhentinya. Nah, konsep ini pertama kali dibuat itu kan buat memudahkan kita kan. Tujuannya baik, biar kita nggak pencet tombol next page terus. Tapi ternyata fitur ini jadi magnet tersendiri, magnet yang besar, yang kemudian nyerap banyak banget waktu kita. Dan sekarang hampir semua platform memakai fitur tersebut. TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, apalagi marketplace di aplikasi-aplikasi toko online kan. Itu kan sering banget kan buat kita terlena di dalamnya. Setelah kita tahu nih, kita kenalan sama infinite scroll, kita masuk kenapa kita ketagihan, kenapa kita bisa ketagihan. Oke, yang pertama, otak kita tuh suka hal yang tidak terduga. Seringkali kan konten-konten yang ada di dalamnya kan membuat kejutan kan. Kadang kontennya sedih, kadang kontennya lucu, kadang kontennya relate dengan diri kita. Dan yang paling membagongkan itu, yang membuat kita terjebak di dalamnya, adalah konten-konten yang buat kita penasaran kan. Seperti video-video dracin, itu kan kadangnya endingnya itu bikin kita penasaran kan, bikin kita lihat lagi. Nah, ini tuh namanya variable reward, yang prinsipnya itu sama kayak judi di kasino, cuman bedanya di sini kita nggak perlu buka
kasino, kita cukup buka TikTok. Ya iya, cukup buka TikTok aja atau buka platform lain kayak. Kadang aku juga kan sering terjebak dalam fenomena tersebut, dimana kadang aku juga keasikan scroll, keasikan main HP kan, dan kemudian banyak sekali waktu yang aku habisin di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya nggak ada poin berhenti. Zaman dulu ketika kita pengen baca artikel, ada halaman 1, 2, 3 dan kemudian ada akhirnya kan, ada momen dimana kita bisa berhenti. Tapi sekarang enggak, sekarang nggak ada fiturnya. Semuanya itu dirancang gitu, dirancang sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, supaya kita nggak punya waktu untuk mikir, udah cukup, udah berhenti. Karena algoritmanya itu ya algoritma lembur. Kita dipaksa untuk tetap bertahan kan di dalamnya, karena tadi nggak ada fitur buat kita berhenti sama sekali. Oke. Kemudian yang ketiga, tuh apa? Algoritma yang lebih kenal diri kita lebih baik. Yang lebih algoritma yang mengenal diri kita lebih jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Kadang algoritma di platform itu kita rasa lebih lebih paham diri kita tahu. Tadi kan ada konten-konten yang relate kan, kayak kita tuh ngerasa ya dia tuh si konten tuh lebih paham diri kita daripada diri kita sendiri. Kita tuh kadang merasa kebetulan, padahal ini semua tuh merupakan buah daripada analisis perilaku tahu. Ya kerjaannya algoritma, kadang ketika kita butuh kadang ketika kita lagi stres, konten yang kita dapetin itu kan konten healing. Kadang ketika kita lagi bosen, muncul video lucu kan. Kadang ketika kita lagi overthinking, muncul konten healing. Dan banyak sekali hal-hal yang relate lah. Sebetulnya ada dampaknya gak sih infinite scroll ini? Oh, ternyata ada, teman-teman, ternyata ada ya. Jelas yang pertama adalah dampaknya itu waktu hilang tanpa sadar. Oke, di sini coba jujur deh. Coba jujur, berapa kali kamu buka HP dalam sehari? Berapa kali kamu buka HP yang niatnya 1 menit, kemudian tiba-tiba udah berlalu 1 jam, hilang begitu saja. Kita sering bilang nggak punya waktu buat belajar, nggak punya waktu buat baca buku, nggak punya waktu buat bersosialisasi dengan teman-teman, atau kita tuh butuh istirahat. Padahal sebenarnya waktu kita itu hilang karena 100 video yang mungkin kita tonton, yang dimana durasinya itu nggak lebih daripada 1 menit kan.
Kemudian yang kedua, dampaknya itu overload informasi. Karena saking banyaknya konten yang kita tonton, akhirnya banyak informasi-informasi yang kita terima, informasi-informasi yang kita dapatkan. Akhirnya kita capek sendiri kan, nggak tahu kenapa. Yaitu ternyata kita capek tuh karena kita kebanyakan informasi. Otak kita itu sulit untuk memfilternya kan, capek sendiri. Dampak yang ketiga itu adalah konsentrasi kita jadi menurun. Yang tadinya kita sangat konsen kan, karena kita terbiasa melihat video yang durasinya nggak lebih daripada 1 menit, bahkan nggak lebih daripada 30 detik. Akhirnya ketika kita nonton video 5 menit, ketika kita menonton film misal, itu tuh rasanya kayak lama banget. Nonton 5 menit aja kayak lama banget gitu. Ketika kita baca paragraf panjang, rasanya udah pengen skip aja. Ini yang bikin banyak orang kehilangan fokusnya kan. Pada akhirnya ya tadi, konsentrasi kita jadi menurun. Kemudian ada yang keempat, itu dampak kepada emosional diri kita kan. Konten-konten yang muncul itu kadang bikin kita bikin kita ngebanding-bandingin diri kita dengan diri orang lain, yang kemudian membuat kita insecure. Kemudian yang membuat diri kita takut ketinggalan tren kan, akhirnya kita FOMO. Atau kayak ngerasa hidup orang lain tuh jauh lebih seru. Ya itulah kan zaman sekarang kan, seringkali kita ya terjebak dalam fenomena tersebut. Kemudian bagaimana cara kita agar tidak terperangkap di fenomena tersebut? Caranya itu bukan berarti kita berhenti main sosmed, tapi kita harus kembali mengambil kendali diri kita agar tidak terjebak di dalamnya. Itu ada tipsnya nih. Tipsnya yang pertama, di HP kan ada fitur timer ya, ada fitur timer. Nah, ketika pengen buka aplikasi, timer dulu 15 menit atau 20 menit agar kita punya patokan nih. Ketika sudah berbunyi nih si timer, ya udah kita berhenti scrollnya. Atau ketika kita mau tidur, letakkan HP sejauh mungkin lah dari tempat kita tidur. Ada cara yang ekstrim juga nih. Tips yang ekstrim yaitu ya kita unfollow akun-akun yang membuat konten, yang kemudian konten tersebut membuat diri kita terjebak di dalamnya, nggak mau lepas daripada konten tersebut, bikin kita nyaman, bikin kita terlena kan. Atau kalau nggak mau nge-unfollow, minimal kita nge-mute deh. Nah, kemudian ini yang paling penting. Ini yang paling penting sebelum buka HP, coba tanyain pada diri sendiri, kenapa aku harus buka HP? Kalau jawabannya nggak tahu, lebih baik tutup lagi HP-nya, matiin lagi HP-nya. Karena sayang sekali waktu kamu terbuang sia-sia. Intinya di sini kita harus lebih menguasai algoritma. Kita harus lebih mengendalikan algoritma kan. Scroll tanpa batas itu seperti jurang ya, dimana kita nggak sadar kita tiba-tiba jatuh. Semuanya dirancang sangat halus, sangat nyaman, sampai-sampai waktu kita terbuang sangat banyak di situ.